Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 6 Jumadats Tsaniyah 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 April 2014. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di Kitabul Adhkar, pembahasan tentang zikir-zikir, yaitu berada di Babu Fadlid Dzikri wal Hath alaih, bab keutamaan zikir dan anjuran supaya kita berzikir. Yang terakhir adalah doa istighfar, minta ampun ketika di dalam sujud. Iya kan? Yang terakhir kita di hadits nomor 1429. Betul? Bacaan ketika sujud, Allahumma firli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirra wa alaniyatahu wa sirra. Itu kan? Ya. Kita ulangi tidak apa-apa hadits itu, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya lagi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Rawahu Muslim. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya membaca di dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dzambi kullah, ya Allah ampunilah untukku dosaku semuanya, diqqahu wa jillah, yang kecil dan yang besar, wa awwalahu wa akhirah, yang awal dan yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini zikir yang sangat bagus dibaca ketika dalam keadaan sujud. Di samping membaca zikir sujud seperti biasanya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian juga baca ini, Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Kita minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita semuanya. Tidak ada seorang pun dari kita yang terbebas daripada dosa-dosa. Manusia berbuat dosa adalah suatu kewajaran, sesuatu yang biasa. Yang penting adalah tidak terus-menerus berbuat dosa. Segera sadar, segera taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hadits yang setelahnya.
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat iftaqattu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam data lailah fatahassastu fa idza huwa raki' aw sajid yaqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Wa fi riwayah fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ibu kita semuanya, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Ibunda Aisyah, pada suatu malam aku mencari Nabi, lalu aku berusaha untuk memegang beliau dengan tanganku. Jadi ini menunjukkan bahwasanya saat itu keadaannya gelap. Ibunda Aisyah sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mencari Nabi, tangannya berusaha untuk mencari Nabi. Ternyata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk atau sujud. Yang rajih adalah sedang sujud, sambil membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Maha suci engkau dan pujian untukmu, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Di dalam riwayat yang lainnya, tanganku mengenai telapak kaki, tanganku mengenai kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang sujud. Beliau sedang sujud dan kedua telapak kaki dalam keadaan berdiri. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa posisi kaki ketika sujud itu adalah ditempelkan. Ini pendapat ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, tapi dibuka, tidak terlalu lebar, dibuka sedikit. Masing-masing punya hujjah. Yang mengatakan ditutup punya dasar, yang mengatakan dibuka ya, tapi tidak dibuka lebar sekali, itu juga punya dasar. Masing-masing punya hujjah. Yang jelas yang tidak ada khilafiyah, posisi telapak kaki ketika sujud itu berdiri. Posisi berdiri, jari-jari kaki menghadap kiblat ya, ditekuk begini. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, hamba berlindung dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu. Maksudnya di sini diterangkan oleh para ulama bahwasanya berlindung kepada Allah dengan melakukan amal-amal soleh dan tidak melakukan amal-amal buruk, supaya mendapatkan keridhaan Allah dan tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Karena orang yang melakukan perbuatan baik mendapat ridha Allah, yang melakukan perbuatan jahat mendapat kemurkaan Allah. Ya Allah, hamba berlindung ya dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu. Jadi maksudnya di sini kita berusaha melakukan amal soleh supaya mendapat ridha Allah dan tidak mendapatkan murka Allah karena melakukan amal-amal yang buruk. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan berlindung kepada afiyah, keselamatan, kesejahteraan darimu daripada hukumanmu. Berlindung daripada dosa-dosa, daripada dampak-dampaknya dosa ya, supaya kita tidak mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minka,
aku berlindung kepadamu darimu. Ini lebih umum lagi. Aku berlindung dari segala sesuatu ya Allah, dari azab, dari ini, dari itu, dari semuanya, berlindung kepadamu dari semua itu. Perlindungan-perlindungan yang sangat lengkap dan paripurna. Kemudian la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa menghitung pujian-pujianku kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ini pujian yang paling puncak. Pujianku kepadamu ya Allah tidak bisa aku hitung sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Karena kita memuji Allah seperti apapun pujian itu masih belum bisa sampai. Jadi kita puji Allah dengan pujian apapun belum sampai pujian itu. Allah lebih dari itu. Karena itu nanti hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang syafaat hari kiamat nanti, bahwasanya ketika manusia datang pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tidak sanggup semuanya, lalu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dan beliau sanggup, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau sujud dan memuji-muji Allah. Allah membukakan pujian-pujian yang luar biasa yang sebelumnya tidak pernah ada pujian seperti itu. Lalu baru kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, dan memberilah syafaat, kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Ya, muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini ini juga dijadikan dalil, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, oleh para ulama bahwa bersentuhan laki perempuan itu tidak membatalkan wudu. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tangannya menyentuh telapak kaki Nabi tanpa ada alas apapun dan tidak batal. Dan ini masalah beda pendapat di kalangan fuqaha, ahli fikih. Dan menyikapi beda pendapat seperti ini, yang sudah merupakan kebiasaan kami selama ini adalah bersikap apa? Bersikap legowo, rahabatus sadr fi masailil khilaf. Yang mau mengamalkan ini monggo, yang mau mengamalkan itu monggo. Yang penting masing-masing punya dasar, punya ulama, punya ilmu. Ini yang selalu kami ajarkan mulai dulu sampai sekarang dan sampai seterusnya, untuk bersikap legowo. Jadi kami tidak pernah mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan dan semisalnya. Kami selalu seperti ini. Jadi kalau ada yang berpendapat kami yakin sentuhan laki perempuan batal, monggo. Anda pendapat itu dan Anda tahu dasarnya, punya ilmunya, punya ulamanya, monggo. Oh enggak, kalau kami yakin tidak batal, monggo silakan. Yang penting tahu ilmunya, tahu dasarnya, tahu ulamanya, dan bukan milih pendapat yang gampang. Sing gampang yang mana? Oh ini gampang, milih ini saja. Ini beda pendapat, yang gampang yang mana? Oh ini saya milih. Enggak benar kalau itu. Itu namanya tatabbu'ur rukhas, mencari keringanan-keringanan yang ada kalanya merupakan ketergelinciran. Nah, tidak benar. Jadi kita bukan cari yang enak-enakan, yang gampang-gampangan, tapi kita berusaha mencari yang sesuai dengan hujjah, sesuai dengan dalil. Seperti itu. Jadi ini adalah perlindungan-perlindungan yang paripurna, sangat bagus. Ini dibaca di dalam sujud, kemudian juga boleh kita baca kapan saja. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Pujian-pujian yang luar biasa, dan Allah itu suka dipuji. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama inna rabbaka yuhibbul mahamid." Sesungguhnya Rabbmu itu suka dengan pujian-pujian. Karena memang Allah Maha terpuji, layak dipuji, dan sangat tepat kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di dalam satu riwayat, afdalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Itu doa
Alhamdulillah, muji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama menjelaskan doa itu ada dua macam. Ada doa namanya doa ibadah, ada doa namanya doa mas'alah. Kalau doa ibadah itu adalah semua peribadatan kita, itu namanya adalah doa. Kita baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, semuanya itu adalah doa. Kita baca Al-Quran itu adalah doa, doa ibadah. Ada lagi doa masalah berupa permintaan. Ya Allah, ampunilah hamba, sayangilah hamba, berilah hamba ini, berilah hamba itu. Ini namanya doa masalah, permintaan. Kemudian selanjutnya, pujian-pujian ini penting ya. Dulu kami di sini pernah kedatangan dua tamu istimewa, yaitu Syekh Abdul Wali Al-Arkani, seorang qori yang punya kaset murattal, dan beliau imam di Masjid Jami' Khadimul Haramain Asy-Syarifain di Jeddah. Masih muda, Abdul Wali Al-Arkani. Kalau antum cari murattalnya itu ada di internet. Beliau datang ke sini bersama dengan Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi. Waktu itu Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi yang memberikan ceramah, Syekh Abdul Wali Al-Arkani yang sholat, jadi imam, sholat maghrib dan isya. Yang mana di antara isi ceramah Syekh Abdul Wahid Al-Maghribi adalah tentang keutamaan bersyukur kepada Allah, seputar permasalahan bersyukur, memuji-muji Allah. Lalu beliau membawakan satu kisah nyata tentang seorang perempuan yang dia terkena virus AIDS, ya, virus HIV, karena tertular oleh suaminya. Suaminya jajan di luar, pulang bawa oleh-oleh. Istrinya diberi oleh-oleh. Oleh-olehnya virus HIV. Kemudian sang istri ini periksa kemana-mana, ternyata positif. Dan ini kalau menurut medis, ya tinggal nunggu waktunya mati, karena kondisi tubuh akan menurun terus, kekebalan tubuh menurun, nah, tinggal nunggu matinya kapan. Ini prediksi dari dokter. Tapi tidak jarang dokter menvonis pasiennya mati, yang mati dokternya dulu. Ya. Ternyata perempuan ini tidak putus asa. Dia berusaha untuk berobat, termasuk minta nasihatnya dari para ulama. Nasihat para ulama, bagaimana ini solusinya? Lalu ada seorang ulama yang menasihatkan, amalkan 3 resep. Ya, yang pertama-tama adalah yang rajin bersedekah. Sedekah lillahi ta'ala. Sedekah karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena apapun. Karena orang yang sedekah lillahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah, syurganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah, karena cinta Allah, maka dia mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ya. Kemudian yang kedua adalah kamu yang sering wudu. Pokoknya batal wudu, batal wudu, batal wudu. Usahakan selalu punya wudu terus. Yang ketiga, kamu yang banyak memuji-muji Allah. Alhamdulillah. Itu wiritannya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa syukru. Wiritannya alhamdulillah saja. Sudah kamu amalkan 3 ini. Subhanallah, diamalkan oleh perempuan itu. Kemudian dia merasa tubuhnya enak, keadaannya enak. Lalu dia check up lagi. Hasilnya subhanallah negatif. Virus HIV-nya hilang, virus AIDS-nya hilang. Subhanallah. Karena apa? Di antaranya tadi itu adalah memuji-muji Allah. Memuji-muji Allah. Karena orang kalau bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Bahkan ada kisah, satu orang itu sakit gigi, ya. Sakit gigi itu lebih baik daripada sakit hati. Betul apa enggak? Ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi, mal waj'u ka waj'id darus walal farhu ka farhil arus. Tidak ada sakit melebihi sakit gigi,
dan tidak ada bahagia melebihi kebahagiaan pengantin. Ya. Ini sakit gigi. Ketika sakit gigi itu dia baca alhamdulillah, wiritannya alhamdulillah, 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 alhamdulillah terus. Subhanallah, sakit giginya sembuh. Ya. Ini juga dari keyakinannya. Tapi juga perlu ke dokter ya. Karena masing-masing orang keyakinannya itu berbeda. Yakin. Jadi itu pujian-pujian kepada Allah. Karena itu kita yang banyak muji Allah. Karena itu juga kalau bangun tidur yang pertama diucapkan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Alhamdulillah, muji-muji Allah. Kemudian berikutnya lagi, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hadis yang setelahnya. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ay'ajizu ahadukum an yaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah fasa'alahu sa'ilun min julasa'ih kaifa yaksibu alfa hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktab lahu alfu hasanah aw yuhattu anhu alfu khati'ah. Rawahu Muslim. Qala al-Humaydi kadza huwa fi kitab Muslim aw yuhattu. Qala al-Barqani wa rawahu Syu'bah wa Abu Awana wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihati faqalu wa yuhattu bi ghairi alif, bukan au. Ya. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami pernah berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berada di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping beliau. Alangkah senangnya kalau kita bisa berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sanggupkah seorang di antara kamu mengerjakan 1000 kebaikan setiap hari? Apakah ada di antara kalian ini yang sanggup untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Lalu ada seorang yang ikut hadir di sana bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan 1000 kebaikan itu? Kemudian jawaban beliau adalah membaca subhanallah 100 kali. Baca tasbih subhanallah 100 kali, maka ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 keburukan. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Lalu diterangkan oleh Al-Humaydi, demikianlah riwayat yang ada di dalam Sahih Muslim. Katakan pakai au, ya. Ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 keburukan. Berkata Al-Barqani, diriwayatkan oleh Syu'bah dan Abu Awana serta Yahya al-Qattan dari Musa yang Imam Muslim meriwayatkan dari jalurnya. Mereka semuanya itu mengatakan bukan au tapi wa. Ya, maksudnya ditulis untuknya 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 keburukan. Jadi bukan atau tapi dan. Subhanallah. Jadi membaca subhanallah 100 kali. Ditulis untuk kita 1000 kebaikan dan dihapus dari kita 1000 keburukan. Subhanallah. Inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang guru sejati. Seorang guru sejati, pendidik sejati, al-alim ar-rabbani, yang selalu menganjurkan murid-muridnya untuk mengamalkan amalan-amalan yang afdal, yang penuh dengan keutamaan, supaya mereka selalu meningkat derajatnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.
Dan ini juga merupakan bukti bahwa satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10. Sehingga 100 menjadi 1000. Jadi 1 10, tapi juga bisa dilipatkan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan tidak terhingga. Jadi kelipatan itu minimal apa namanya? 10 kali lipat minimal. Lah kemudian bisa sampai 700, bisa sampai tidak terhingga, tergantung dari orangnya, keimanannya, ilmunya, kekhusyuannya, keyakinannya. Semua itu memberikan nilai lebih. Kemudian dari sini juga tampak bahwa para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu ingin berlomba-lomba mencari akhirat. Fastabiqul khairat. Ketika Rasulullah SAW tanya, apakah bisa seorang dari kamu mengamalkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Langsung para sahabat, apa amalannya ya Rasulullah? Berlomba-lomba. Karena itu ada ungkapan dari Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, man nafasaka fil akhirah fanafishu, wa man nafasaka fi umurid dunya fa'alkiha fi nahri. Barang siapa yang mengajakmu berlomba-lomba mencari akhirat, kamu layani dia. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba cari akhirat, jangan mau kalah. Tapi barang siapa yang mengajakmu berlomba-lomba mencari dunia, lemparkan dunia ke lehernya. Artinya lepaskan, berikan kepada dia dunia. Berlomba-lomba cari akhirat, monggo. Berlomba-lomba cari dunia, silahkan kamu ambil aja dunia, kami tidak mau melayani. Subhanallah, ini para salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu meniru jejak mereka, istiqamah di atas jejak mereka sampai akhir hayat kita, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya, setiap ruas tubuh seorang dari kamu itu setiap harinya harus dikeluarkan sedekah. Yang mana disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, di dalam tubuh kita ada 360 ruas atau persendian. 360. Setiap pagi matahari terbit, kita diminta bayar sedekah. Ya, setiap hari matahari terbit kita diminta bayar sedekah, bayar sedekah ayo. 360 ruas atau persendian. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih subhanallah adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmidah yaitu alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, tahlil la ilaha illallah adalah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, takbir Allahu Akbar itu adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh orang berbuat baik adalah sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, melarang dari perbuatan mungkar adalah sadaqah. Antara menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang dari berbuat mungkar, yang berat yang mana? Yang berat yang kedua. Menyuruh orang berbuat baik gampang, tidak ada resikonya. Tapi kalau melarang orang dari berbuat mungkar, berat, resikonya ada. Kemudian wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan bisa mencukupi semua itu yaitu dengan salat 2 rakaat daripada salat duha. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah adalah tentang keutamaan zikir-zikir tersebut.
Kita mempunyai 360 persendian, tiap hari kita wajib bayar sedekah. Dan ternyata kita bisa membayarkan sedekah itu dengan 2 rakaat salat duha. Jadi kalau bisa jangan meninggalkan salat duha. Yang mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, salatu al-awwabin hina tarmudul fisal. Salat al-awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang baik, orang-orang soleh, adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Itu maksudnya adalah salat duha. Salat duha. Dan waktu duha ketika matahari mulai meninggi, kurang lebih daripada adzan subuh itu yang pasti ya 2 jam itu pasti. 2 jam sudah pasti. Atau 1 jam setengah masih perlu diteliti kembali karena kadang berubah-ubah ya maksudnya subuh. Kalau 2 jam setelah adzan subuh itu pasti sudah masuk waktu duha. Dan diakhiri waktu duha itu ketika matahari di atas kepala persis, yaitu kurang lebih 10 menit sebelum zuhur. Jadi waktu duha itu panjang, minimal 2 rakaat, maksimal ada ulama mengatakan 8, ada mengatakan 12, ada mengatakan tanpa batas, dan masing-masing mereka mempunyai alasan. Yang jelas minimal 2 rakaat. Bacanya apa? Bebas, tidak ada keterangan dari Nabi. Setelah Al-Fatihah mau baca apa? Suratnya bebas. Dan setelah salat dari Nabi tidak ada doa-doa khusus. Salat duha. Jadi salat duha ini indah. Kita buka hari-hari kita dengan salat duha, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala matahari terbit. Dan salat duha tidak ada hubungannya dengan dagangannya laris. Karena tidak sedikit yang salat duha tujuannya dagangannya laris, tidak ada hubungan sama sekali. Sehingga kalau sudah salat duha rutin dagangannya sepi, ya dia menyalakan salat duhanya. Wis sembayang duha pasare tetap sepi. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Orang kafir nggak pernah salat duha kaya-kaya. Ya. Jadi salat ibadah ini tujuannya adalah mencari ridhonya Allah, mencari surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah, karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-hub wal khauf wal raja, itulah ibadah. Jangan disangkut pautkan dengan materi duniawi dan semisalnya, tidak ada hubungannya sama sekali. Iya. Jadi ini keutamaan salat duha, jangan ditinggalkan. Terutama salat duha ini amat sangat ditekankan kepada orang yang tidak salat malam, supaya tidak terkumpul dalam dirinya antara meninggalkan salat malam dan meninggalkan salat siang, sangat ditekankan. Dan salat duha tetap dikerjakan walaupun musafir. Yang ditinggalkan kalau musafir hanya salat sunnah rawatib, dan itu pun selain salat sunnah fajar tetap dikerjakan. Ya, salat duha jangan ditinggalkan, minimal 2 rakaat. Kemudian berikutnya lagi hadits yang setelahnya. Wa an ummil mu'minin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla as-subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Juwairiyah bintul Harith. Semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi keluar ya dari tempatnya Juwairiyah ini pada pagi hari ketika beliau salat subuh. Sementara Juwairiyah masih berada di masjidnya, yaitu di musolanya. Jadi beliau punya musola, tempat sholat di rumahnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, para salafus soleh itu di rumahnya punya tempat untuk sholat. Kalau bisa di rumah kita ada musolanya,
untuk orang-orang perempuan dan untuk sholat sunnah. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumahnya lagi, yaitu waktu itu gilirannya Juwairiyah, setelah masuk waktu duha. Ternyata Juwairiyah masih duduk di sana berzikir kepada Allah. Berarti lama kan? Sekitar kurang lebih 2 jam, kurang lebih. Faqala, lalu Rasulullah SAW bertanya, ma zilti alal halil lati faraqtuki alaiha, kamu masih berada dalam keadaan ketika aku meninggalkanmu tadi itu, kamu masih tetap di sini duduk zikir dari tadi sampai sekarang. Qalat na'am ya Rasulullah, kata ibunda Juwairiyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat 3 marrat, law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanat hunna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kamu, artinya aku tadi itu membaca 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang mana 4 kalimat yang saya baca sebanyak 3 kali itu kalau ditimbang dengan dzikirmu mulai subuh sampai duha, maka lebih berat timbangan dzikir yang aku baca tadi itu. 4 kalimat yang dibaca 3 kali. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, ya, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ini zikirnya. Maha suci Allah dan pujian-pujian untuknya sebanyak jumlah bilangan makhluknya dan keridhaan dirinya serta seberat timbangan arasnya dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Ini diantara mukjizat Nabi, ya. Kalimatnya singkat namun padat. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi maha suci Allah dan pujian-pujian untuknya. Ini ya Allah sebanyak jumlah bilangan makhlukmu, sebanyak keridhaan dirimu ya Allah, dan seberat timbangan arasmu, dan sebanyak jumlah kalimat-kalimatmu. Artinya tidak terbatas. Ini kata Rasulullah SAW, 4 kalimat dibaca 3 kali, yang mengalahkan dalam timbangan daripada zikir Juwairiyah radhiyallahu taala anha yang dibaca mulai subuh sampai waktu duha. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayah lahu, dalam riwayat Muslim yang lainnya, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati. Ada redaksi lain. Wa fi riwayat At-Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi ada redaksi yang lainnya lagi. Ala u'allimuki kalimat taqulinaha, maukah kamu aku beritahu kalimat, beberapa kalimat yang bisa kamu ucapkan untuk zikir, yaitu subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada khalqih, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati. Redaksi, ya. Cuman yang masyhur yang pertama tadi itu, redaksi Imam Muslim yang pertama, subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Dan ini termasuk zikir pagi, dibaca sebanyak 3 kali. Karena itu kita jangan melupakan setiap pagi untuk baca zikir yang seperti ini. Di antara kandungan hadits ini adalah dianjurkan atau disunnahkan seorang perempuan itu mempunyai musola di rumahnya. Musola di rumahnya. Karena orang perempuan itu yang paling afdal sholat berada
di rumahnya. Semakin tersembunyi semakin afdal. Ke masjid boleh, enggak boleh dilarang, tapi dengan syarat-syarat memakai jilbab yang syar'i. Kemudian di sini juga ada faedah tentang keutamaan Ibunda Juwairiyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu selalu banyak berzikir. Zikir terus, ya, banyak zikir, baca Al-Qur'an. Kemudian juga di antara yang bisa kita ambil dari hadits ini bahwa orang laki kalau sholat itu ke masjid. Jadi tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya sholat di rumah jamaah sama istri saya. Tidak ada. Ke masjid. Seorang laki sholat di masjid. Kalau seandainya mau sholat di rumah jamaah dengan istri boleh, tapi setelah pulang dari masjid. Sholat lagi tidak apa-apa. Yang kedua dinilai sebagai sholat sunnah. Itu juga dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sholat isya bersama Nabi, kemudian pulang ke kampungnya, sholat isya lagi jadi imam. Boleh, tidak apa-apa. Yang kedua dinilai sunnah. Kemudian juga di sini ada faedah tentang gambaran keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Saling memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Istrinya dimotivasi supaya rajin ibadah, dan istrinya diberitahu amalan-amalan yang lebih afdal dari amalan yang dia lakukan. Alangkah senangnya kalau keluarga seperti ini, saling motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian di antara faedahnya keutamaan zikir ini. Zikirnya Nabi, amalannya Nabi itu singkat, padat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberi mukjizat berupa jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat namun padat. Zikir gini aja luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya lagi hadits yang setelahnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري ورواه مسلم فقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang zikir hidup, orang tidak berzikir orang mati. Riwayat Muslim, perumpamaan rumah yang penghuninya berzikir di dalamnya dan rumah yang penghuninya tidak berzikir di dalamnya seperti orang hidup dan orang mati, atau seperti rumahnya orang hidup dan rumahnya orang mati. Hadis ini benar-benar klop kalau digandeng. Jadi orang berzikir adalah orang yang hidup, masuk rumahnya orang hidup. Orang yang tidak berzikir adalah orang mati, masuk rumahnya orang mati. Apa itu? Kuburan. Jadi orang yang tidak berzikir masuk ke rumahnya sama dengan orang mati masuk kuburan. Allahu Akbar. Jadi jangan dijadikan rumah kita seperti kuburan. Zikir di rumah itu perlu supaya rumah kita penuh dengan cahaya. Zikir adalah cahaya. Dan supaya rumah kita didekati oleh malaikat, supaya setan lari dari rumah kita, zikir di rumah perlu. Bahkan zikir di rumah perlu dengan suara keras. Yang penting tidak ganggu orang lain. Perlu sekali ngaji Al-Quran dengan suara jahar. Supaya apa? Ada suaranya, ya. Dengan catatan tidak ganggu orang pokoknya, ya, tidak ganggu orang lain. Itu malaikat seneng, setan-setan lari semuanya. Wah, Masya Allah. Termasuk kita meruqyah rumah kita itu.
Baca zikir pagi misalnya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wah, setan lari semuanya itu. Ya. Baca qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan yang lain-lainnya. Jadi perlu dengan suara supaya rumah kita penuh dengan cahaya. Malaikat senang. Ya, setan-setan lari semuanya. Kemudian berikutnya lagi hadits yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya adalah hadits qudsi. Hadits qudsi itu firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan beda dengan Al-Quran. Al-Quran mutawatir. Al-Quran itu mutawatir, sahih, nggak ada khilafiyah. Itu adalah firman Allah. Kalau hadits qudsi sama dengan hadits lain, perlu diteliti kembali. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa maudhu. Kemudian di antara bedanya pula, ya, Al-Quran lafduhu wa ma'anihi minallah, redaksinya dari Allah, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau hadits qudsi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dirubah-rubah. Jadi kita meriwayatkan hadits qudsi dengan makna nggak apa-apa, boleh kita tambahi aw kama qala. Kemudian Al-Quran kita beribadah kepada Allah dengan membacanya, satu huruf dapat satu dilipatkan 10. Hadits qudsi tidak, sama dengan hadits-hadits yang lainnya. Kemudian juga Al-Quran dianjurkan wudhu dulu, hadits qudsi tidak. Itu beberapa perbedaan antara hadits qudsi dengan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Ya, jadi prasangka itu penting. Kalau istilah sekarang itu bahasa modernnya, pikiran itu adalah magnet. Jadi kita prasangka baik kepada Allah, ya. Allah memberikan kebaikan. Tapi jangan salah dalam prasangka. Salah dalam prasangka itu adalah orang yang bergelimang dalam dosa, ahli maksiat, tidak mau tobat, tidak menyesal sambil berprasangka baik kepada Allah. Allah kan Maha Pengampun. Ini salah dalam prasangka. Itu namanya angan-angan kosong. Jadi prasangka baik itu kita berbuat baik, lahir batin baik, dan kita mengharapkan yang baik-baik dari Allah. Selama kita berharap kebaikan, kita dapat kebaikan. Karena itu jangan kita itu pesimis dalam hidup, optimis. Karena Allah akan memberikan sebagaimana yang kita optimiskan itu. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dia ketika dia berzikir kepadaku. Wah, ini Masya Allah. Jadi kita ingat Allah, zikir kepada Allah, Allah bersama kita, bantu kita, nolong kita. Semua kebaikan kita diberikan. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia mengingatku dalam kelompok orang banyak, dalam komunitas orang, ingat Allah di depan orang banyak seperti ini, maka aku juga menyebut dia, ingat dia di hadapan komunitas yang lebih baik lagi, yaitu di hadapan para malaikat. Muttafaqun alaih. Hadits ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Luar biasa, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tentang zikir. Mungkin ini dulu materi kita, dan kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada banyak yang masuk di HP saya. Saya pilih yang sesuai dengan materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Demikian, wallahu alam, itu dulu. Yang di luar materi tidak saya jawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.